Hai teman-teman pembelajar bahasa Arab, jumpa lagi di channel Zen Institute dalam seri video belajar bahasa Arab praktis melalui kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik. Pada episode kali ini saya akan menjelaskan dialog secara praktis perkenalan antara Khawlah dan Khadijah. Khawlah adalah seorang perempuan, begitupun Khadijah. Jadi dialog ini temanya adalah perkenalan antara dua orang perempuan. Langsung saja kita praktekkan dialognya bagaimana dua orang perempuan berkenalan menggunakan bahasa Arab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khawlah. Masmuki. Ismi Khadijah. Kaifa haluki? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Bi khairin walhamdulillah. Baik, saya ulangi dengan tempo yang agak lambat. Saya ingatkan lagi, dalam mempraktekkan dan mempelajari dialog, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Pertama, harus mencermati. Yang kedua, harus menyimak pelafalan dan kemudian menirukannya sesering mungkin. Langsung kita mulai lagi dengan tempo yang agak lambat. Percakapan perkenalan antara Khawlah dan Khadijah. Diawali dengan Khawlah terlebih dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khawlah. Masmuki. Ismi Khadijah. Kaifa haluki? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Bi khairin walhamdulillah. Sekarang saya ulangi lagi dengan tempo lebih lambat lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khawlah. Masmuki. Ismi Khadijah. Kaifa haluki? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Bi khairin walhamdulillah. Sekarang kita coba peragakan saya sebagai Khawlah, teman-teman sebagai Khadijah. Jadi kita melakukan dialog tanya jawab. Assalamualaikum. Ismi Khawlah. Masmuki. Kaifa haluki? Bi khairin walhamdulillah. Bagus teman-teman. Kuncinya harus percaya diri dan pelafalannya harus lepas, tidak boleh kaku atau ditahan ya. Meskipun pelafalannya belum sempurna, itu tidak jadi masalah. Kita ulangi, tapi saya akan memerankan Khadijah dan teman-teman memerankan Khawlah. Silakan dimulai. Waalaikumsalam. Ismi Khadijah. Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Bagus. Teman-teman sudah mempraktekkan baik sebagai Khawlah atau Khadijah. Agar lebih relate dengan kehidupan kita sehari-hari di Indonesia, kita bisa bereksperimen dengan mengubah nama tokohnya dengan nama populer Indonesia. Di sini Khawlah dan Khadijah adalah perempuan. Kita coba diganti Khawlah dan Khadijahnya dengan nama Dewi dan Santi. Kita praktekkan bareng-bareng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Dewi. Masmuki. Ismi Santi. Kaifa haluki? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Bi khairin walhamdulillah. Teman-teman, untuk melancarkan dialog tentu tidak bisa 1, 2, 3 kali kita
mengulangnya. Ini harus terus-menerus diulang, dipraktekkan. Silakan teman-teman ambil waktu untuk mempraktekannya nanti setelah mendengarkan sampai selesai video ini. Kita lanjutkan, masih di pelajaran pertama, namun materinya sekarang adalah mufrodat, yaitu kosakata atau kalimat-kalimat pendek, gitu ya. Seperti biasa, cermati, simak, dan ulangi berkali-kali. Kita fokus ke gambarnya terlebih dahulu. Di sini di materi mufrodat, pelajaran pertama, di sini ada beberapa gambar, ada 6 gambar yang mencerminkan mencerminkan makna dari kata atau kalimat di sebelah kirinya. Lihat gambar pertama di sebelah kanan sudut atas ada 2 orang laki-laki sedang berdialog. Di sebelah kirinya ada kalimat tanya, kaifa haluka. Sebagai pembanding, di bawah gambar 2 orang laki-laki tadi, di sebelah kanan bagian atas, di sebelah kanan bagian bawahnya ada 2 orang perempuan yang sedang berdialog. Di sini kaifa haluki. Yang atas, percakapan antara laki-laki, kaifa haluka. Yang bawah, kaifa haluki. Silakan ulang beberapa kali sambil melihat gambarnya. Karena teman-teman, metode belajar bahasa dengan memvisualisasikan konteks dialog itu sangat efektif. Jadi fokus ke gambar dan pelafalan. Perbedaan dari 2 kata tanya ini, kaifa haluka dan kaifa haluki. Kalau kaifa haluka seperti di gambar ditujukan untuk menanyakan kabar laki-laki yang kita ajak bicara. Misalnya yang kita ajak bicara adalah laki-laki bernama Budi. Kaifa haluka ya Budi. Kalau kaifa haluki menunjukkan yang kita tanya adalah seorang perempuan. Misalnya jika kita menanyakan kabar kepada Santi, maka gunakan ini. Kaifa haluki ya Santi. Selanjutnya, bagian tengah gambar yang atas ada perempuan yang mengarahkan tangannya menunjuk ke seorang perempuan yang ada di depannya. Lalu teksnya sebelah kiri katanya adalah anti. Silakan teman-teman peragakan, tunjuk apa saja yang ada di depan teman-teman, anggap itu adalah seorang perempuan. Kita katakan anti. Coba praktekkan sambil menunjukkan tangan kita ke apa saja yang ada di depan teman-teman. Kita bilang anti. Kita bayangkan yang kita tunjuk adalah seorang perempuan. Anti. Anti. Lalu gambar yang bawah, masih di tengah, ada 2 orang laki-laki, yang satu mengarahkan tangannya menunjuk ke seorang laki-laki di depannya. Lalu bilang anta. Silakan teman-teman praktekkan, arahkan tangan teman-teman menunjuk ke apa saja di depan teman-teman sambil bilang anta dan membayangkan teman-teman menunjuk ke seorang laki-laki. Anta. Anta. Bagus. Sekarang gambar kelompok yang ketiga paling kiri. Di paling kiri ada 2 gambar, yang paling atas ada 2 orang laki-laki, yang satu bertanya kepada temannya, yakni laki-laki di depannya, dengan perkataan mas muka, mas muka, mas muka. Kata ini berarti menanyakan nama. Mas muka. Ingat di pelajaran atau di video yang sebelumnya saya sudah jelaskan apa arti mas muka ini. Mas muka ismi, jawabannya ismi Budi misalnya. Nah, gambar paling kiri yang bagian bawahnya silakan diulangi mas muki.
masmuki. Kalau tadi masmuka menanyakan nama yang kita ajak bicara dan dia adalah laki-laki, sementara masmuki digunakan ketika kita menanyakan nama seorang perempuan yang ada di depan kita. Masmuki. Baik, itu materi tentang mufradat atau kosakata. Saya ringkas saja, paling tidak teman-teman harus sudah paham penggunaan dan harus sudah mahir mempraktekkan kaifa haluka, kaifa haluki, anti, anta, masmuka, masmuki. Sekarang kita lanjut ke latihan pertama pada pelajaran pertama, tema pertama. Silakan cermati. Di sini ada perintah sil bainal ibarati wasuratil munasibah. Hubungkan dua antara ungkapan dan gambar yang sesuai. Lihat teman-teman, sebelah kanan ada gambar, sebelah kirinya ada kata atau ungkapan. Nah, silakan dihubungkan. Yang warna biru terlebih dahulu. Kelompok yang berwarna biru terlebih dahulu. Sebelah kanan atau paling kanan. Dua gambar. Di atas ada gambar perempuan sedang bercakap-cakap dan gambar di bawahnya adalah dua orang laki-laki sedang bercakap-cakap. Di sebelah kirinya ada dua ungkapan. Ungkapan pertama yang atas masmuka dan ungkapan yang kedua di bawahnya masmuki. Silakan teman-teman hubungkan masmuka ke gambar yang mana dan masmuki ke gambar yang mana. Silakan hubungkan dua lingkaran yang berwarna biru ya. Dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan. Begitupun kelompok yang tengah yang lingkarannya berwarna oranye. Silakan teman-teman hubungkan juga gambar atas atau gambar bawah dengan ungkapan yang di sebelah kirinya, yang atas atau yang bawah. Yang atas ada anti, yang bawah atau ada anta. Ingat materi yang mufradat tadi, penggunaan kata anti ini kepada siapa, anta kepada siapa. Selanjutnya, latihan yang paling kiri sama masih menghubungkan antara gambar dan ungkapan. Di sini ada dua gambar, yang atas ada gambar dua orang perempuan yang sedang bercakap-cakap, yang bawahnya dua orang laki-laki sedang bercakap-cakap juga. Di sebelah kirinya ada kaifa haluka dan kaifa haluki. Silakan teman-teman hubungkan. Nah, teman-teman bagi yang ingin mendownload PDF Kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik ini, silakan buka di deskripsi, kemudian klik link yang tertera di sana untuk mendownload kitab ini. Kita lanjutkan ke latihan kedua. Pelajaran pertama, tema at-ta'aruf atau perkenalan. Ajib, jawablah. Nah, pertanyaan pertama, Assalamualaikum. Jawabannya apa? Silakan dijawab secara verbal dulu, ya. Diucapkan dulu jawabannya sebelum teman-teman tulis. Kaifa haluka? Assalamualaikum. Kaifa haluki? Masmuka? Ismi? Masmuki? Ismi? Silakan jawab secara verbal atau lisan dulu. Kemudian jika teman-teman sudah mendownload PDF ini, kemudian bisa di print out, ditulis tangan, atau bisa juga mengisinya dengan cara diketik menggunakan aplikasi atau software Office dan sejenisnya di laptop atau di handphone. Nah, teman-teman, untuk pelajaran pertama pada tema at-ta'aruf atau perkenalan dicukupkan sampai di sini. Ingat, belajar bahasa tidak bisa 1, 2, atau 3 kali. Harus terus-terusan diulang-ulang. Jadi saya tidak akan banyak-banyak menambahkan materi baru supaya teman-teman bisa memaksimalkan materi yang sedikit ini.
Dan jumpa lagi di video selanjutnya. Jika ada saran atau pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Dan silakan teman-teman jika ingin men-share atau membagikan video ini kepada teman-teman pembelajar bahasa Arab lainnya. Terima kasih telah like dan subscribe channel ini. Jumpa lagi di video selanjutnya.